Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait, sahibul majlis Bapak Bambang beserta keluarga, kita doakan senantiasa Allah kasih kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah istiqomahkan ibadahnya. Dan juga para orang tua kita semua ya, Pak Edi, Pak Haji Komar, dan Ustaz Asari, dan juga yang lainnya ya. Kita kebutuhan satu persatu. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kumpulnya kita dalam rangka menyambut dan menyambut tahun baru Hijriah. Ya, moga-moga kita dicatat oleh Allah, nanti malaikat akan laporan kepada Rasulullah bahwa kita mengagungkan di awal tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ya. Semoga dudukan kita di majlis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dengan harapan ya, kita baca Fatihah, semoga segala hajat yang kita niatkan untuk tahun ke depan, di tahun 1445 Hijriah, semoga Allah terima segala amal-amal kita. Mesti banyak kekurangan di sana sini ya. Semoga Allah berikan taufik mengalami tahun baru Hijriah, jiwa dan raga kita dihijrahkan dari kurang ibadah, hijrah menuju semangat ibadah, dari kemaksiatan, hijrah menuju ketaatan, dari kebodohan, hijrah menuju berilmu dan berpengetahuan, dari kefakiran, hijrah menuju kekayaan lahir dan batin, dari kesulitan, hijrah menuju kelapangan, dari kepusingan, hijrah menuju kebahagiaan, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di grup saya sudah share doa awal tahun. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka qadimun wa hadza amun jadid qad aqbala wa sanatun jadidatun qad aqbalat nas'aluka min khairiha wa na'udzubika min syarriha wa nastaqfika fawataha wa syuglaha warzuqnal ismata minasyaitonir rajim. Allahumma innaka sallata alaina aduwa basiran bi uyubina wa muttali'an ala auratina min baini aidina wa min
خلفنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن أيماننا وشمائلنا وشمائلنا يرانا يرانا هو هو وقبيله وقبيله من حيث من حيث لا نراهم لا نرى اللهم اللهم أيسه أيسه منا منا كما أيسته كما أيسته من رحمتك من رحمتك وقنته وقنته منا منا كما كما قنته قنته من عفوك من عفوك وباعد وباعد بيننا بيننا وبينه وبينه كما حلت كما حلت بينه بينه وبين وبين مغفرتك مغفرتك إنك إنك قادر قادر على ذلك على ذلك وأنت وأنت الفعال فعل لما تريد ما تريد وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك قديم اللهم إنك قدير وهذا آم جديد وهذا آم جديد قد أقبل قد أقبل وسنة جديدة جديدة قد أقبلت قد أقبل نسألك نسألك من خيرها من خيرها ونعوذ بك ونعوذ من بك شرها شرها ونستغفيك نستغفرك فواتها فواتها وشغلها فارزقنا وارزقنا الإسمة من الشيطان الرجيم اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا في عيوبنا ومطلعا على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك قديم وهذا آم جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستغفيك فواتها وشغلها فارزقنا الإسمة من الشيطان الرجيم اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا في عيوننا
بعيوبنا بعيوبنا ومطلعا ومطلعا على عوراتنا على عوراتنا من بين أيدينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Itu dilihat lembaran yang kami berikan. Masih banyak yang belum tahu tentang bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adaman nafi'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal iftaradu ala Bani Israel, mewajibkan tuh atas kaumnya Bani Israel. Nabi Musa punya umat namanya Bani Israel ya. Apa yang diwajibkan nih? Diperintahkan oleh Nabi Musa ya, oleh Allah kepada Nabi Musa untuk umatnya. Sauma yaumin, puasa pada hari pisanah pada tahun ini. Wahwa yaumu Asyura, yaitu di hari Asyura. Kalau di Jawa bilangnya bulan apa? Suro, tahu? Suro bahasa Jawanya. Wah, apa itu Asyura itu? Wahwal yaumul asyir minal Muharram. Asyura itu adalah yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Besok tanggal 1. Nah, ini maghrib ini kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram. Ya, udah ganti tahun ya. Kalau kemarin kan tahun 1444 Hijriah. Kalau hitungan Hijriah itu patokannya maghrib. Hitungan yang tahun untuk Masehi yaitu jam 00 ya. Tinggal dihitung. Apa itu di hari ke-10 Muharram? Besok tanggal 1 tinggal dihitung. Dan nanti tanggal 10 kami Majelis Ratib Serpong Jaya akan melaksanakan juga, yaitu santunan yatim pada 10 Muharram. Nanti kami informasikan di grup ya, supaya tahu bagaimana kemuliaan daripada bulan Muharram, wabil khusus di hari Asyura. Pasumuhu, maka diperintahkan tuh ya umatnya Nabi Musa, yaitu diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Pasumuhu, maka puasanya disuruh puasa. Jadi umatnya Nabi Musa puasanya itu pada tanggal 10. Makanya ketika Rasulullah itu saya share juga di grup ya, nah, yaitu di apa, Abdul Somad LCMR ya, itu menjelaskan masalah ini. Jadi umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu puasa di hari 10 pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya,
wahai kaum Bani Israel, ya, kenapa kamu berpuasa di tanggal 10 ini? Dijawab sama kaum, kami berpuasa dalam rangka menghormati, karena ketika tanggal 10 Muharram itu ya, atau 10 hari Asyura itu kami diselamatkan. Kaumnya Nabi Musa beserta anak buahnya tuh diselamatkan pada Asyura tuh. Nah, kemudian diperintahkan untuk puasa. Nah, kemudian Rasulullah, jika aku berpuasa, aku tidak sama puasanya. Ya, khaliful. Jadi nggak sama, beda, harus beda. Jadi kita diperintahkannya puasa 3 hari. Jadi pada tanggal 9, 10, dan 11. Ya. Atau nggak kuat 3 hari, puasanya 2 hari. Pada tanggal 9 dan 10. Nggak kuat 2 hari, paling nggak di 10 Muharram. Nanti kami informasikan 10 Muharram jatuh hari apa. Wa wasi'u ala iyalikum, dan luaskan tuh atas belanja kamu di dalamnya. Maksudnya di 10 Muharram itu atau di hari Asyura itu kita disuruh belanjakan istri kita, keluarga kita. Biasanya kita ngasih uang misalnya 100.000 untuk belanja. Untuk di bulan 10 Muharram lebihin, ya, jangan 100.000 kalau mau dapat ganjaran yang lebih besar, ya, ya 2 kali lipat dah. Kalau orang perempuan seneng nih hadis ini. Fa'innahu, apabila kita meninggikan belanja kita tuh, fa'innahu, maka sesungguhnya man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi, maka Allah akan luaskan tuh dan akan meninggikan tuh ya atas keluarga kita daripada hartanya. Maksudnya dikasih kemudahan, dikasih keluasan rezeki, beda maksudnya gara-gara kita membelanjakan istri kita lebih dari yang biasanya, maksudnya gitu. Wasa'allahu alaihi sa'iru amali, yaitu Allah akan luaskan tuh yang ngasih belanja istri di 10 Muharram lebih daripada biasanya, yaitu sepanjang tahun ini. Jadi sepanjang tahun 1445 kita dikasih rezeki kita beda. Pasumuhu, maka puasanya itu, puasa yang kita kerjakan pada tanggal 10 Muharram itu, fa innahu yaumul ladzi taballahu fihi, yaitu maka sesungguhnya jika kita puasa di 10 Muharram itu adalah sesungguhnya pada hari itu yang taubatnya Nabi Adam, yaitu di dalamnya itu diampuni dosanya Nabi Adam. Nabi Adam dulu punya salah, yaitu makan buah huldi ya, melalui bersama istrinya. Dengan kesalahan tersebut dia akhirnya dibuang ke dunia. Maka jadilah kita nih, mungkin kalau Nabi Adam nggak dibuang ke dunia, kita nggak ada ini, karena bapak kita adalah Adam dan Hawa gitu. Kemudian di tobatnya Nabi Adam itu diterima, yaitu pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Ala Adam, atas Nabi Adam. Fa'asbaha Sophia, maka bersihlah segala dosanya karena oleh diampuni dosanya ya, yaitu bersih dosanya Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Kemudian apalagi kejadian yang terjadi di 10 Muharram, wa rafa'a fihi Idris makanan aliyah, dan diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Dulu Nabi Idris posisinya derajatnya rendah, di 10 Muharram itu diangkat oleh Allah ya derajatnya. Wa akhraja Nuhan minas sabinati, dan dikeluarkannya atau diselamatkannya Nabi Nuh minas sabinah, daripada kapal. Dulu ada air bah tuh, Nabi Nuh kaumnya semua ya pada dikasih pada meninggal tuh, kecuali yang ikut Nabi Nuh ya. Itu Allah selamatkan Nabi Nuh tuh kapalnya itu pada 10 Muharram. Wa naja Ibrahim minan nar. Kemudian Allah selamatkan pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu dibakar ya.
sama Raja Namrud karena dia menyebar agama tauhid. Ya, akhirnya ditangkap tuh Nabi Ibrahim, akhirnya diikat, kemudian ditaruh di tumpukan kayu yang sangat tinggi, kemudian dibakar. Nah, jadi bawahnya tuh, yaitu diselamatkan Nabi Ibrahim dari api. Wa anzalallahu fihi Taurata ala Musa, dan di tanggal 10 Muharram itu Allah turunkan tuh di dalam itu yaitu kitab Taurat atas Nabi Musa. Wa ahraja fihi Yunus minas sijni, dan Allah selamatkan tuh, Allah keluarkan di dalam pada 10 Muharram itu Nabi Yusuf minas sijni, dari penjara. Dulu Nabi Yusuf difitnah berzina dengan Zulaikha. Zulaikha itu istrinya raja. Itu sampai dia di penjara, ya. Padahal ini fitnah. Ya. Udah tahu kan ceritanya bahwa dirobek belakangnya bajunya. Berarti dia nggak salah karena kemauan daripada Zulaikha. Itu dikeluarkan dari penjara Nabi Yusuf itu pada tanggal 10 Muharram. Wa radda fihi ala Yaquba basarahu, dan kemudian Allah kembalikan tuh pandangan Nabi Yakub atas pandangannya. Nabi Yakub itu matanya buta. Jadi ketika disembuhkan oleh Allah, dikasih bisa ngelihat dunia, itu pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi kasfud durri an Ayyuba, dan di dalamnya itu di 10 Muharram itu Allah angkat tuh daripada kesulitan daripada Nabi Ayub. Allah sembuhkan penyakitnya. Nabi Ayub itu punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ya. Bahkan kalau didengar ceritanya, dia sakit kulit kan tuh. Ada ulat tuh, ketika dia mau sholat diangkat dulu tuh ulatnya, ya. Ya, kemudian setelah sholat ditaruh lagi tuh. Ada nggak kita sabar? Kalau kita mungkin kita pintes tuh ulat. Itu sayangnya kepada makhluk Allah di Nabi Ayub. Wa fihi akhraja Yunus minal batnil hut, dan di tanggal 10 Muharram itu kejadian yang berikutnya adalah dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Dulu Nabi Yunus difitnah, akhirnya dilempar ketika dia ada di dalam kapal, dilempar ke laut. Akhirnya pas lagi dilempar ke laut, ikan hut langsung ambil, ditelan tuh. Nah itu diselamatkannya tuh, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Akhirnya kan keluar tuh ke pinggir ikannya, nah, ke pinggir laut. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Wa fihi falaqal bahra li bani Israil. Kemudian di 10 Muharram itu Allah bukakan jalan tuh untuk umatnya Nabi Musa, yaitu Allah selamatkan tuh Bani Israel dengan jalan apa? Yaitu laut dibelah dengan jalan melalui tongkatnya Nabi Musa. Kata Allah, idrib ya Musa bi asokal hajar, ya. Dipukul laut jadi jalanan. Nah kemudian dikejar tuh sama Fir'aun dan Haman, tentaranya Fir'aun. Pas sudah sampai tengah dia, nah kelompoknya Nabi Musa, Bani Israel, ya, sampai kan di tepi, ya, langsung dipukul lagi tuh jalanan. Akhirnya jadi laut lagi. Makanya Fir'aun itu tenggelam tuh di Laut Merah. Ketika mau tenggelam, Fir'aun berkata, baru dia sadar bahwa ajaran Nabi Musa ini ajaran yang tauhid, yang benar. Kata Fir'aun, ya Musa, amantu bi rabbika. Aku percaya kepada Tuhan. Kata Nabi Musa, telat. Dan tadi dari kemarin uang aja, gitu kan. Kata Nabi Musa, udah gak diterima. Nah kita patokannya nih, kalau mau taubat sebelum napas di kerongkongan. Sekarang masih bisa nih, sebesar apapun dosa kita, ya. Nah kalau mau taubat sekarang, jangan ketika lagi sakaratul maut kita taubat, nggak bisa. Wa fihi ghafara li Dawuda zambahu. Kemudian di tanggal 10 Muharram itu Allah ampunkan tuh, ya, dosanya Nabi Daud, ya, atas dosa-dosanya. Wa fihi a'tallahu al-mulka li Sulaiman. Dan di tanggal 10 Muharram itu kejadiannya
Allah berikan tuh kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tuh kerajaannya diberikan oleh Allah. Wa fihi hadzal yaumi, dan di hari itu pula pada 10 Muharram, ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu diampuni tuh dosa-dosanya baginda kita, baginda Rasulullah SAW, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa yang belum dilakukan dan dosa yang terdahulu. Dosa ke depan udah diampuni, dosa ke belakang udah diampuni juga khusus. Jadi Rasulullah itu maksum. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fihi dunya, dan pertama kali tuh di hari 10 Muharram itu Allah ciptakan tuh di dalamnya dunia. Jadi dunia yang kita tinggal sekarang ini diciptakan sama Allah itu pada tanggal 10 Muharram. Wa awwalu yaumin nazala fihil mator minas sama yauma Asyura, dan pertama kali tuh di 10 Muharram itu hujan diturunkan tuh dari langit. Jadi hujan yang pertama kali turun ke dunia ini, di dunia ini ada hujan yang sekarang biasa hujan tuh ya, itu yang pertama kali diturunkan itu pada tanggal 10 Muharram. Wa awwalu rahmah nazalat ilal ardi yauma Asyura, dan yang pertama pula Allah turunkan rahmat ke dunia yaitu pada hari Asyura. Nah, kemudian amaliyahnya nih, tadi itu kejadian-kejadian pada bulan Muharram. Kemudian apa amaliyahnya? Paman soma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa di Asyura pada tanggal 10 Muharram, paka'an nama somad dahra kullahu, maka ia seolah-olah puasa setahun. Puasa sehari pahalanya setahun. Wa huwa yaumul anbiya, kalau kita puasa di tanggal 10 itu 10 Muharram termasuk puasanya para nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Rasulullah ya. Itu nabi-nabi tingkatan puasanya sama seperti para nabi-nabi. Kemudian apalagi selain puasa perintahnya? Waman ahya lailata Asyura bil ibadah, barang siapa yang menghidupkan malam 10 Muharram atau Asyura dengan ibadah, maksudnya sekarang nih maghrib misalnya 10 Muharram. Nah, kita malamnya kita ibadah. Yang biasa tahajud nih dikencengin tahajudnya. Biasa bangun jam 3, ya jam 1 lah atau gitu. Lebih ini lagi maksudnya. Karena menyambut 10 Muharram. Waman ahya lailata Asyura, barang siapa yang menghidupkan di malam Asyura bil ibadah dengan ibadah, paka'an nama Abdullahi ta'ala mislu ibadati ahli samawati sab'i, seolah-olah kita tuh yang ibadah di 10 Muharram atau di hari Asyura, yaitu sebagai hamba Allah Ta'ala yang berada di langit ke-7 derajatnya. Waman sholla fihi arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat di dalamnya ada 4 rakaat, ya, sholatnya 4 rakaat, ya, yaqra'u fi kulli raka'atin, yaitu membaca pada tiap-tiap rakaat alhamdulillah. Maksudnya setelah kita niat kan takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca al-Fatihah. Nah, kemudian wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsin, yaitu qul huwallahu ahad itu sebanyak 51 kali dalam 1 rakaat. Salatnya 4 rakaat, 2 salam ya. Nah, jadi setelah doa iftitah baca alhamdulillah sampai waladhdallin, kemudian baca surat al-ikhlas sebanyak 51 kali dalam 1 rakaat. Ghafarallahu lahu dzunuba khamsina ama, Allah akan ampuni itu bagi orang yang mengerjakan itu dosanya 50 tahun. Ustaz Asari umurnya udah berapa nih? 46, tapi Allah udah ampuni 50 tahun kalau mengerjakan sholat ini. Wa man saqa fi yaumi Asyura, barang siapa yang minum pada hari Asyura, tentunya minumnya kan kita puasa. Minumnya ketika buka maksudnya gitu. Surbatan, 1 teguk ma'in air, saqahullahu yaumal atsi akbar,
ka'san lam yazma'a ba'daha abada. Kalau kita minum nanti ketika mau buka puasa di 10 Asyura, kita minum seteguk, Allah kasih imbalan nanti di hari padang mahsyar nanti kita tidak akan kehausan selamanya. Nanti ada hari yang agung ya, yang semua orang merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya. Orang semua pada kehausan, kepanasan. Kita nih dengan pelaksanaan sholat ini ya, Allah kasih tuh ya, tidak bakal haus. Wa ka'annama ya'sillahu torpatan ainin, dan tidak akan sakit Allah tuh apa? Kita tidak akan sakit tuh ya, dalam sekejap mata ya. Di tahun itu maksudnya kita nggak bakal sakit tuh. Waman tasoddaqo, ini perintahnya lagi. Tadi puasa, sholat, kemudian sodako. Waman tasoddaqo fihi bisodakotin, barang siapa yang bersodakoh di dalamnya ya, di 10 Muharram itu kita sodakoh ya. Paka'an nama lam yarudda sa'ilun qat, niscaya apa yang kita minta tuh punya hajat, insya Allah tidak akan ditolak hajat kita dengan sodakoh di 10 Muharram. Wa maniga tasala watatohharo, dan barang siapa yang mandi dan mensucikan pada yauma Asyura, pada hari Asyura, maksudnya mandinya kayak mandi junub gitu ya. Kita niatin tapi itu bahwa kita mandi dalam rangka hari Asyura gitu, karena Allah Ta'ala. Lam yamrod fi sanatihi, niscaya tidak akan sakit kita pada tahun itu, pada tahun selama tahun 1445 maksudnya gitu. Illa marodatul maut, kecuali matinya itu karena sakit. Kita mau dicabut nyawa kita kan sakit misalnya ya, itu tuh sakitnya, cuma sakitnya ketika mau mati gitu. Kalau sepanjang ini kita dikasih sehat terus maksudnya gitu. Apalagi perintahnya, waman masahafihi ala ra'sil yatim, barang siapa yang mengusap pada tanggal 10 Muharram itu atas kepala anak yatim ya, au ahsana ilaihi, maka dia membaguskan. Maka apa membaguskan anak yatim? Ya kita santuni maksudnya, kita kasih bingkisan, nyenangin dah pokoknya ya, kita usap ya kepalanya. Paka'an nama ahsana ila aitami waladi adam kullihim, seolah-olah itu perbuatan yang bagus itu, seolah-olah kita mengusap anak Adam seluruh dunia. Anak satu kita santuni, kita usap kepalanya, kemudian kita kasih uang, kita kasih santunan, itu seolah-olah yatim yang ada di dunia ini dapat kebagian, kita pahalanya. Waman ada maridon, dan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit pada tanggal yaumi Asyura, pada hari Asyura, paka'an nama ada mardo auladi adam kullihim, seolah-olah menyenguk orang sakit anak Adam sedunia, seluruh Adam. Wa huwa yaumul ladzi khalaqallahu bihil arsy wal lauhal qalam, dan di 10 Muharram tersebut atau Asyura tersebut, yaitu Allah ciptakan tuh, yaitu ars dan lauhul qalam, mahfil mahfuz maksudnya. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu bihi Jibril, dan di 10 Asyura itu, di Asyura itu Allah ciptakan tuh malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah, mempunyai sayap 6.000 sayap. Tapi kita nggak bisa bayangin kayak apa sih nih. Nah, kalau dia bentangkan sayapnya ya, dunia ini akan ketutup. Maksudnya apabila matahari menyinari bumi, dia nggak tembus tuh dengan sinar matahari itu, karena ketutup oleh sayapnya Jibril. Wa rafa'a fihi Isa, kemudian diangkatnya Nabi Isa. Nabi Isa ketika dikejar-kejar oleh kaum Nasrani itu ya, nah, kemudian mau dibunuh ya, itu yang dibunuh bukan Nabi Musa yang disalib. Siapa yang dibunuh? Yudas. Diserupakan cuma Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat oleh Allah
dan sampai sekarang belum meninggal. Dan nanti Nabi Isa menjelang hari kiamat dia akan turun dan sempat nikah, tapi tidak membawa ajaran agama, dia hanya ikut kepada ajaran Nabi baginda Rasulullah SAW. Wahwal yaumul ladzi taqumus sa'ah, dan di hari 10 Muharram itu atau di hari Asyura Allah akan terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat itu akan terjadi pada 10 Muharram, dan 10 Muharramnya pada hari Jumat. Kalau hari Jumat 10 Muharram, hati-hati, siap-siap. Ya, ini udah peringatan. Ya, udah ada tanda-tandanya. Ya, diciptakan dunia pada 10 Muharram. Nah, nanti akan dimusnahkan pada 10 Muharram dan hari Jumat. Nah, Jumat. Jadi kalau hari Jumat besok nih 1 Muharram misalnya, 10 Muharram. Nah, hati-hati. Ya. Maksudnya siap-siap kita. Siap-siap. Udah dikasih aba-aba. Kemudian makolahnya, ini kemudian al-azkarul lati tuqra'u fi asyura. Apa nih zikiran pada bulan Asyura, apa 10 Muharram ya? Yaitu yang pertama adalah ayat kursi ya. Yang kedua surat Al-Ikhlas baca 1000 kali. Ayat kursi bisa baca aja 70 kali ya, atau 100. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, baca 70 kali ya, pada hari Asyura ya. Dan kalau mau ngamalin zikir ini sebaiknya punya wudhu. Kemudian ada tasbihnya tuh. Nanti baca tasbihnya, dibaca. Tasbih fi yaumi Asyura. Subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nanti dibaca. Kemudian ada doanya juga. Doa pada Asyura. Kalau nanti kita baca di sini aja nanti ya, pas pertemuannya. Kan kita akan melaksanakan. Jadi kita akan, ini udah menjadi agenda di Majlis Ratib Serpong Jaya ya. Makanya besok akan kami share. Jadi kan kita udah tahu pahalanya nih. Ya, bagi yang punya rezeki nggak usah banyak. Misalnya ya. Ya, bisa semampunya dah. Punya 50 nggak apa-apa, punya 100 nggak apa-apa. Satu lebih boleh gitu ya. Maksudnya kita patungan untuk membahagiakan anak yatim. Gitu tujuannya gitu. Nanti akan kita laksanakan. Nanti doa ininya kita baca pas bareng-bareng aja, pas sekalian nyantunin yatim kita baca doa Asyura. Hari Jumat tuh. Jumat ya? Iya. Ya ba'danya kita ba'danya aja ba'da asar. Ya, nanti hari Jumat tanggal 28 ya. Nah, jadi 10 Muharram itu jatuh awalnya pada malam Jumat, kan maghrib ya. Malam Jumat. Nah, kalau mau ngamalin tadi sholat tuh malam Jumat. Nah, hari Jumat kita bikin acara kumpul gini, nyantunin yatimnya ya. Ba'da asar, tetap ba'da asar. Hari Jumat tanggal 28 Jumat kan Kemis malam Jumat tuh tanggal 1 mulai kan maghrib. Nah, itu mulai 10 Muharram. Nah, kita siangnya aja pas ba'da asar ya. Kita 28 Juli ya katanya ya. Nah, kita akan satu nih. Nah, kami mohonnya ya Jumat. Nanti kita kumpul seperti ini lagi, tapi ada yang kita santuni ya, yatim ya. Ya, mudah-mudahan segala hajat dan niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.